Halo Sobat Mancing Mania, ketemu lagi dengan saya, Dani Nakdalung. Oke, Daido Trisula yang terbaru dari Daido, ini sudah landed di markas DND. Oke, jadi ini yang terbaru dari Daido. Kemudian ketika tadi saya coba baca-baca spesifikasinya, ini ada beberapa hal yang menarik menurut saya. Pertama yang dari pilihan size-nya dulu. Oke, ini dari size 1000 sampai 6000. Kemudian ini masing-masing size untuk maksimum drag-nya. Kemudian nah ini yang menarik. Di sini sudah aluminium body rotor, kemudian fitur-fitur yang lainnya, dan di iklannya itu sudah disematkan label SW. Jadi Daido Trisula ini kemungkinan kualitasnya di atas Daido Osea ataupun Daido Hydra apabila memang sudah dilakukan upgrade oleh Daido. Itu sudah menggunakan body dan aluminium rotor, kemudian dengan sematkan sistem seal yang bagus, maka reel Daido ini bisa menjadi salah satu reel yang bisa diperhitungkan untuk kategori reel harga budget terjangkau ataupun harga murah. Jadi seperti itu. Oke, di sini saya ambil yang ukuran 2000 dan tampilannya seperti ini. Warna biru, kombinasi hitam, jadi keren sekali. Knob handle-nya juga keren. Jadi Daido ini sudah melakukan perbaikan di sana sini, yang dulu dimana ketika orang mendengar merek Daido itu sudah pasti sebuah reel murah dengan kualitas yang kurang memuaskan. Dan ini ternyata ada extra handle-nya dan extra knob handle. Jadi dengan harga 450 ribuan, saya rasa ini adalah sesuatu yang menguntungkan sekali karena kita dapat ekstra tambahan handle. Oke, kita langsung saja bongkar bagian dalam reelnya untuk mengetahui apakah benar-benar ada upgrade signifikan dari Daido Trisula ini. Ternyata ini tidak bisa dibuka ya, maka dari itu diberikan extra handle kemungkinan saja. Oke, itu tidak bisa dibuka. Kemudian dari spool, drag washer di sini sudah carbon text. Kemudian, nah justru di sini malah tidak ada sealnya saya lihat. Gimana mau ngasih label SW tapi sealnya tidak ada? Coba kalau teman-teman punya Daido Trisula, mohon dicek apakah memang benar tidak ada rubber sealnya di knobnya ini, atau memang yang saya dapat dari toko pancing ini hilang atau bagaimana. Coba dicek nanti, karena setahu saya kalau sudah reel dengan label SW itu harus ada sistem seal di sini. Minimal dia bisa melindungi komponen drag washernya, seperti itu. Drag washernya, key washernya, supaya tidak karatan di bagian sini. Di sini justru tidak ada. Coba kalau teman-teman yang punya Daido Trisula, mohon dicek. Kalau memang sudah ada, berarti ini sudah tidak masalah karena sistem dragnya sudah bagus, tinggal ininya saja. Jadi mohon bantu saya, kalau teman-teman ada reel yang sama, mohon nanti di kolom komen, saya tunggu. Oke, selanjutnya clicker. Ini clickernya nyaring sekali, seperti ini, nyaring ya. Kemudian
Mana modelnya? Ada 2 bearing di bagian sini. Jadi ini sebagai support untuk spoolnya. Tapi saya justru tidak menemukan spacer di sini. Seharusnya spacer ada di atas sini, karena dia akan bergesekan dengan spool. Karena logikanya kalau tidak ada spacer, dia maka akan gesekan antara besi dengan besi. Jadi akan tambah aus dia. Oh, ini di bawah sini. Oke, seharusnya begini dia. Saya kurang tahu ya, apakah reel ini pernah diotak-atik atau bagaimana, ataupun kalaupun kesalahan dari pabriknya ya. Seharusnya pemasangannya begini dia. Oke, tidak masalah. Ternyata sudah ada spacernya di sini. Sudah ada pelindung di bagian baut rotornya, atau yang sering disebut dengan rotor nut. Oke, jadi ada karet sederhana seperti ini, tapi ini lumayan signifikan perannya. Oke, di sini ini ada sealnya juga. Ini, jadi dia akan menutup di sebelah sini. Jadi bagus sistem sealnya untuk area sini. Ada cover, tapi di sini tidak ada sealnya. Karena kalau untuk reel SW yang lebih menyempurnakan lagi, minimal di sini dikasih lagi sistem seal yang menyerupai seal yang ada di sini, di rotor, di spool knobnya maksud saya. Nah, sedangkan ini memang ada cover tapi tidak disempurnakan lagi dengan seal yang ada di sini. Oke, saya bahas dari rotornya dulu. Sudah menggunakan bearing untuk line roller, dan kita akan lihat bail armnya. Oke, ini bagian rotornya. Untuk komponen bail arm, ini masih belum metal ya. Oke, bail armnya belum metal. Kemudian nah yang satunya ini baru dia metal. Oke, kemudian komponen pendukung daripada bail armnya, spring guide-nya sudah oke, lever tripnya tidak masalah, dan ini rotornya justru bukan metal ya. Ini nggak mau ngaco atau mau gimana, karena di sini mana tadi? Aluminium bodi dan rotor, sedangkan rotornya dia tidak
menggunakan aluminium. Jadi ini dicoret aja, seharusnya tidak usah rotornya seperti itu. Kalau aluminium body kita akan cek lagi. Oke. Jadi jangan sampai spesifikasi terutama rotor, di mana rotor tersebut biasanya memiliki peran yang sangat penting, terutama ketika kita fight dengan ikan. Sebagian angler menyukai sebuah reel dengan rotor metal. Saya pun demikian. Hampir di reel high end saya semua itu yang berrotor metal. Nah, sedangkan kalau ini kan dia tidak sesuai dengan spesifikasinya. Jadi sangat disayangkan sekali menulis spesifikasi sedangkan pada kenyataannya di sini bukan rotor. Kalau saya salah mohon dikoreksi. Apakah aluminium body dan rotor ini untuk yang reel size besar, misalnya yang 4000 6000, nah maka harus dituliskan di sini. Atau kalau memang dari size 1000 ke size 6000 rotornya bukan metal, ya jangan ditulis metal di sini. Seperti itu maksud saya. Jadi supaya tidak keluar dari spesifikasi, terutama untuk bagian-bagian penting. Apalagi labelnya SW, di sini tidak ada sistem sealnya. Kemudian yang sering terjadi adalah jumlah bearing. Misalnya dibilang 10 plus 1, 9 plus 1. Nah kalau itu sih biasanya selisih 1 atau 2 saya rasa tidak masalah, karena sepengetahuan saya sebuah reel itu cukup dengan 5-6 bearing saja. Jadi kalau sudah di atas itu, mau jumlahnya 14 mau dikurangin jadi 12, itu saya tidak masalah kalau hanya sebuah bearing. Nah sedangkan kalau ini kan ya rotor, dimana kita tahu rotor itu perannya penting sekali. Oke, semoga didengar dari dari pabrik Daido-nya. Jadi sesuaikan dengan spesifikasinya. Oke. Kemudian ini cover, dia tidak terlalu rapat amat menurut saya. Jadi ini hanya sebuah cover biasa. Coba deh bandingkan review saya reel ini dengan reel lainnya yang ada covernya. Maka Daido Trisula ini masih belum aman untuk area one way nya. Jadi hanya sekedar tertutup biasa. Dan jika tertutup seperti ini, ya ketika terciprat habis sudah. Ditambah lagi tidak ada pengecekan, tidak ada servis dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya saya akan cek. Ini ada bearing di sini. Kemudian sistem one way-nya masih standar seperti Daido yang lainnya, Daido Osea, Hydra, dan Daido Daimos. Semuanya mirip-mirip seperti ini. Oke, saya lanjutkan untuk bagian bodi. Oke, ini bodinya.
Oke Sobat Mancing Mania, ini sudah saya buka semua dan dengan harga 450 ribuan, saya rasa ini mirip-mirip lah harganya dengan Daido Hydra atau Daido Osea. Jadi Daido Trisula ini gimana ya? Saya jadi sedikit bingung. Oke, ada dua handle ya, dua handle. Ini sebuah bonus ekstra. Kemudian kalau dibilang ini SW atau sebuah reel yang minimal bisa tahan, atau istilahnya sebuah reel nggak ada sih yang bisa tahan. Maksud saya, label SW itu bukan sebuah jaminan bahwa reel tersebut bisa atau tidaknya untuk dipakai di laut gitu. Nah, kalau masalah bertahan atau tidaknya biasanya ditentukan oleh bahan daripada reel itu sendiri dan ditunjang dengan seberapa bagus Anda merawat, menservis, dan memperhatikan reelnya. Itu kalau menurut saya. Jadi SW itu bukan patokan bahwa reel itu bisa tidaknya dipakai di laut ataupun bertahan atau tidaknya, karena Anda bisa cek di semua review saya, hampir semua reel-reel mahal itu pernah ada yang karatan, ada yang rusak, ada yang korosi, apalagi reel sekelas seperti ini. Hanya saja yang saya sayangkan spesifikasinya, terutama untuk bagian yang penting, ini dibilang body, aluminium body dan rotor gitu. Sedangkan yang pertama rotornya tidak saya temukan aluminium. Oke. Kemudian body ini grafit ya, bukan aluminium. Nah, yang aluminium adalah reel seatnya seperti ini. Seperti itu. Jadi supaya tidak salah persepsi, mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau spesifikasi yang di sini ini jangan dibuat seperti ini. Aluminium reel seat. Nah, mungkin masih masuk akal. Kalau aluminium body dan rotor tidak, karena body side plate-nya keduanya ini adalah grafit, bukan aluminium seperti itu. Nah, sedangkan kalau ini standar SW atau tidaknya, saya rasa masih belum memuaskan, karena sistem sealnya bisa dibilang masih sangat kurang menurut saya. Jadi kalau iklannya dicemplungin, kan ada kayaknya di video iklannya Daido Trisula ini dicemplungin ke air, itu ya sebaiknya jangan bikin iklan seperti itu, karena saya juga bingung. Hampir semua reel ketika di labeli dengan kode SW seolah-olah dia tuh bisa dicemplungin, bisa seenaknya kena air seperti itu. Mau Daido Trisula, mau Makaira, mau Stella, Saltiga, bahkan Twin Power XD yang paling parah itu benar-benar terlihat di iklannya dicemplungin ke air. Jadi kalau bisa jangan sampai ada lagi lah iklan-iklan seperti itu, seolah-olah sebuah reel yang dicemplungin ke air itu tidak apa-apa. Terlebih lagi reel-reel yang bisa dibilang masih belum sesuai
dengan spesifikasinya gitu. Kalau bearing mungkin saya masih bisa toleransi karena anggaplah 14 plus 1 bearing. Sedangkan yang saya tahu 6 bearing saja sudah cukup. Nah, mau 14 plus 1 kemudian dikasih 11 bearing ya masih nggak masalah, menurut saya masih ada toleransi. Nah, sedangkan kalau ini rotor dan bodi aluminium di speknya tapi di kenyataannya tidak ada, ya itu adalah sesuatu hal yang kurang memuaskan. Kemudian ini knob seal-nya saya kurang tahu juga apakah ini hilang atau bagaimana. Mohon nanti teman-teman dicek kalau punya Daido Trisula seperti ini. Nanti silahkan kolom di komen. Sedangkan kalau dari keseluruhan part, dari sisi mekanis, menurut saya ini standar lah untuk harga 300-400 ribuan ya, begini-begini aja. Mau Hydra, mau Osea, mau Kenzi Aika, kemudian Fugutora, Daido Daimos, dan beberapa reel-reel lainnya yang di kisaran harga yang sama. Paling unggul pun sedikit-sedikit, misalnya ada sedikit seal-nya seperti Aika, ataupun full metal seperti Fugutora atau Kenzi Rover XT misalnya. Jadi seperti itu aja, bedanya tipis-tipis. Kalau ini Daido Trisula ini masih standar menurut saya, harga 400 ribuan saja sudah oke lah. Kalau 450 ya nggak masalah juga. Mungkin Daido Trisula ini masih booming, masih diminati banyak orang. Tapi setelah saya cek, ternyata ada beberapa hal yang kurang memuaskan, terutama di bagian-bagian penting seperti bodi dan rotornya. Nah, untuk saat ini yang saya bongkar adalah yang 2000 SW. Mungkin nanti di kesempatan yang lain ada yang size 6000, mungkin itu yang dia full metal, bukan seperti ini. Kalau seperti ini semua dari size 1000 sampai 6000 ya udah sama saja. Jadi ini adalah sebuah reel standar yang ada di harga harga 300 hingga 400 ribuan. Oke. Baik, saya akan kembalikan ke posisi semula. Berhubung ini jam makan siang, jadi saya tadi lari sebentar dari toko DND. Saya bikin review dan sekarang harus kembali lagi. Berhubung sekarang akhir bulan juga, menyelesaikan laporan, gaji karyawan dan segala macam. Maka dari itu, ini akan saya sulap saja supaya segera kembali ke posisi semula. Oke, baik Sobat Mancing Mania, jadi demikian saja review dari saya untuk Daido Trisula ini. Masalah ini worth money atau tidak, rekomen atau tidak, silahkan Anda tonton video saya dan jangan di skip-skip, supaya Anda tahu maksud dari review dan sudut pandang pendapat saya untuk Daido terbaru, yaitu Daido Trisula ini. Oke, sampai ketemu lagi di kesempatan video saya yang lainnya. Seperti biasa, jangan lupa like videonya, subscribe channel saya, dan saya minta dukungan. Mohon maaf apabila saya melakukan banyak kekurangan di setiap review-review saya, karena begitulah saya akan selalu jujur dalam setiap review reel, mau reel murah atau reel mahal. Kalau rekomen menurut sudut pandang saya, maka saya akan bilang rekomen. Kalau tidak, maka saya akan tetap katakan tidak, meskipun dari brand-brand besar sekalipun. Oke, saya Deddy Nadalung. Tetap 2 jempol untuk Anda semua. Mancing Mania, mantap.